Hampir 2 pekan gitu nggak ketemu ya. Sehat-sehat semua kawan-kawan. Alhamdulillah. Karena sesuatu yang sehat itu mahal. Di balik kesedihan ada kesehatan. Bukan, kesenangan. Lain ya. Bang, itu biasa awak yang bagus muka. Ini on-air nih? On-air lagi. Pasang timer dulu. Oke, siap. Jadi tahu. Mik, hidup ya, Mik. Lancar. Dari saya. Studio lagi hapus ya. Masih dulu ya. Udah berapa bulan itu ya? Hampir karena yang lalu lah. Karena kita belum dapat pinjaman ya. Belum. Kita kemarin udah ngajukan ke koperasi ya. Udah koperasi. Ke koperasi lagi. Belum ACC karena banyak. Betul. Tahapan-tahapannya. Administrasi juga. Ya, memang kayak gitu. Tapi kalau di kampung kok pengen cepat, saya tuh itu Bang Mekar. Mekar ya. Kalau di Jawa tuh namanya Batisil. Oh. Yang tiap hari tuh. Tiap hari ngansur. Cuma nominalnya kecil loh ya. Tapi tiap hari ngansur. Nah, tapi bunga persennya enggak tahu ya berapa tuh ya. Ada dapat info enggak berapa bunganya itu? Belum pernah pinjam enggak soalnya? Belum pernah ya. Baru ini mau pinjam nih kan. Baru rencana. Karena kemarin kan kita cari konsultan, proyek apa yang nangani itu udah sip gitu kan. Udah sih. Tinggal pendanaan yang belum nih. Tendernya banyak masih saingan. Menarik lah. Jadi mau tak mau dari tim manajer ODB yang menangani itu pinjam ke Bang Mekar. Banyak ya berarti ya. Kok di kampung banyak tuh Bang Mekar. Sumber-sumber pinjaman lah ya, sumber pinjaman yang ada di kampung. Pinjol udah masuk pinjol. Oh udah. Pinjol masuk dah. Semua jenis pinjol lah ada dah. Ada juga. Ada. Kalau itu apa? Sebelum koperasi CU sama ada sih koperasi kayaknya. Koperasi tapi jauh dari ituan nih KUD. Nah KUD itu kan anaknya BUMDes gitu ya. Kok sekarang bertransformasi BUMDes. Kayaknya kayak gitu ya. Banyak transformasi. Tapi judulnya sama. Cuma kan dulu tuh terkelola ada gedungnya. Ya, khusus kan. Khusus. Sekarang pun ada gedung pun bisa gitu. Yang penting kan legalitasnya jelas. Kemudian kepengurusannya ada. Pakai sekretariat pun asli dah ya. Kalau pinjaman KUR semenjak pemerintah kerjasama dengan bank yang ada di Indonesia ini udah hampir 99% lah orang tuh pinjam KUR karena rendah kan itu bunganya kan karena dia udah disubsidi dari pemerintah. Kita bicara di kampung lah ya. Cuma info sekarang katanya untuk KUR di wilayah kita lagi di blacklist ya. Lagi merah, zona merah ya. Zona merah karena mereka memanfaatkan uang dari pinjaman itu bukan untuk yang sebenarnya gitu ya. Dalam arti seharusnya itu digunakan untuk usaha gitu kan. Lalu digunakan untuk yang konsumtif lah ya. Untuk konsumtif. Dibeli motor, sehingga masih angsurannya tuh macam mungkin ya. Yang buat kita jadi susah kan lagi orang-orang mau pinjam. Tapi kalau beli apa tadi? Bukan sebelumnya tadi KUD yang baru tadi di. Ya kita bahas tadi di. Koperasi tadi. KUR itu kan skalanya besar kan, maksudnya nominalnya bisa. Nominal besar. Enggak kayak tadi Mekar. Kalau Mekar itu kan bisa 5 juta pun kalau salah bisa. 5 juta kecil ya. Tapi kalau kayak KUR itu kan harus 50, 25, 50 biasanya kan. Di atas itu juga bisa. Ada jaminan enggak biasanya? Enggak ada sih. Enggak ada. Cuma secara aturan pemerintah tuh enggak ada. Enggak pakai jaminan. Cuman itu perlu ada jaminan agar orang tuh memiliki rasa tanggung jawab gitu lah. Biar ada rasa ngeri-ngeri sedap lah gitu. Apalagi yang dijaminkan nih mungkin tempat tinggal dia kan bisa rumah. Ngeri sedap juga sih memang. Kalau enggak diangsur kan bahaya tuh. Iya. Tapi udah itu pun masih susah kan angsur kan. Itulah secara pinjam nih memang sakit-sakit nyaman ya. Betul. Mereka lagi nih, orang tuh minjam tidak sesuai dengan keperluannya. Maksudnya ini kan modal untuk usaha, misalnya kayak aku tadi kan, tapi dipakai untuk beli konsumsi tadi kendaraan segala macam kan tidak berputar. Bisa sih konsumsi dijatuh itu kendaraan itu untuk produktif. Iya betul. Misalnya jualan eksilin, baru motor kan.
Tapi kebanyakan nggak produktif nih. Kan nggak masuk akal beli kendaraan jual lilin kan? Iya. Tapi beberapa banyak kasus dari apa keadaan bank-bank yang minjam masuk bank muka atau pinjam meminjam nanti ya. Itu banyak kasus sih yang terjadi. Ada beberapa itu rumah kita kabur. Ada Juga yang saya lihat tuh dipasang pelang ya. dipasang pelang. Ini bicara dampak nih ketika pinjam nggak mampu bayar. Kalau kawan-kawan gimana tuh? Yang pernah ditemui? Ya memang kayak gitu. Ada yang kabur. Kabur dalam arti itu dia tinggal di tempat A gitu kan. Dan rumahnya di situ gitu kan. Pergi ya, lari ya. Sehingga tak ditemui oleh orang-orang yang minjamkan itu. Dipasang pelang, ada rumah ini disita. Gitu. Rumah ini menjadi jaminan biasanya. Atau tanah ini menjadi jaminan. Tapi kalau bank tuh sejauh ini apa ya, jarang lah ini saya lihat yang di pelang tuh. Iya. Di luar dari itu banyak tuh biasanya dikasih pelang. Tapi sebenarnya ada tahapan negosiasi kan? Ada. Gitu. Kalau di bank umum tuh biasanya sampai ke tahap kau mampunya berapa. Gitu. Kau mampunya berapa. Per bulan kau mampunya berapa. Juga gitu. Tapi kan kalau bank tuh dia setahu saya enggak pakai lah ya. Enggak pakai berbunga dilewat dari batas perjanjian. Umpamanya dia ninjam 5 juta, dia sampai setahun itu bertambah bunganya sampai umpamanya 5.500.000. Dia bayar sampai 2 tahun 3 tahun itu pun masih segitu gitu. Tidak ada apa namanya tambahan lain gitu. Itu kalau di bank ya, bank umum tuh. Nah, tapi tidak tahu tuh kalau yang bank mekar, karena bank mekar sekarang tuh merajalela di kampung. Banyak orang ke situ karena mudah syaratnya. Iya. Syaratnya mudah, per hari ya mungkin hanya beberapa belas ribu, puluh ribu gitu kan. Cuma banyak yang jadi masyarakat terjerat ya. Dan tak bisa keluar dari zona itu. Misalnya gini nih, pinjam 5 juta ya. Jadi 4 juta, langsung berapa bulan gitu kan. Belum habis nih 4 juta atau masih sisa 3 juta gitu kan. Pinjam lagi top up. Nah, kebanyakan masyarakat begitu, sehingga dia tidak bisa keluar dari zona itu. Pinjam lagi 5 juta kan, dan 3 juta untuk bayaran sebelumnya, untuk lagi pulang lagi gitu. Nah, jadi sehingga ya jangka panjang lah, jadi tidak putus-putus sebenarnya. Dia berat juga sebenarnya itu, sehingga masyarakat ini tidak bisa tidak bisa bebas kan. Dia harus terpatok kepada utang itu. Padahal kan kalau pinjam lagi, dibungakan lagi, utang belum tuntas. Gitu lah ya kan. Top up gitu kan. Padahal kan dia sering survei juga. Saya kalau yang koperasi itu tetap survei lah dia kan. Maksudnya survei dari penghasilan, dari rumahnya segala macam survei lah. Kalau misalnya dia tidak mungkin sembarangan lah, misalnya boleh minjam ya gitu, pasti ada tahapan survei yang dilakukan lah. Tapi kebanyakan sih memang lolos sih survei. Tapi yang lebih enak pinjam ke kawan lah ya. Betul. Dia tidak jaminan kan. Pinjam kawannya agak beda ya. Jadi kalau sebisa mungkin pinjam kawan dulu lah ya. K3. Koperasi kawan kita. Oke, kate masuk. Koperasi kawan kita. Janji sebulan. Agak 6 bulan. Tapi kawan saya itu ada pernah bilang, dia bilang hidup itu harus menyutang karena seperti tanggungan. Dan Allah tuh tak mau dia ngambil nyawa orang-orang yang banyak utang. Ada. Karena ketika kita berutang tuh ditambah umur panjang kita. Ini bukan dalil ya. Jadi agak dulu utang kau di dunia baru tarik kau nih. Kan kayak gitu. Jadi selama utang masih ada, insya Allah nyawa masih tetap. Walaupun tidak kena industrak. Kok kena industrak cuma kaki beres kan gitu. Tapi kita etnya. Gak apa-apa. Dan kita pun semangat kerja tuh. Karena mikirkan nih kan. Coba kok kita tak menyutang dulu ya kita. Nah bangun apa sih macam. Itu filosofi orang yang menyutang kan. Jadi kalau saya jadi kok betul juga gitu kan. Ada tantangan lah ya. Ada tantangan dalam hidup gitu. Jatuh tempo nih dari kamu. Jatuh tempo nih. Makin giat ya kerja. Yang tadinya tidur siang mungkin 3 jam. Sisa tidur siang. Karena dalam hidup itu memang perlu tantangan. Contoh ya, kita punya tugas sekolah nih ya. Besok ngumpulkan malam mau aja kan. Dapat tuh ide-ide kan segala macam. Coba kok tak ada. Padahal waktu dikasih 1 minggu. Ada dikerjakan jauh-jauh hari. Gitu kan hidup tuh. Berarti berdasarkan filosofi kawannya Bang Miko tadi ini, itu tidak betul OBB.
punya tanggungan untuk pinjam ke koperasi ya. Betul. Biar semangat selalu membuat video ya kan. Ada tantangan jadi tantangan untuk pinjamannya itu. Mereka mungkin dari banyak tempat yang untuk itu pinjam ada solusi terbaru. Koperasi merah putih yang milik negara. Nah, tapi ini kan baru-baru nih masih. Baru masih regulasi. Udah ada yang jalan. Udah sampai ke kampung. Udah sampai kampung. Sosialisasinya kali dulu. Udah terbentuk. Di setiap desa pengurus sudah bergulirnya dana udah belum itu belum. Nah nanti mungkin OBB akan ke sana. Selain menyukseskan program pemerintah, kita juga mensupportnya. Gitu, selama kreditnya masuk gitu kan. Apa wah nah, selama ada dana nganggur daripada nganggur kan. Kalau pakai barang itu kan. Terpula. Tapi itu filosofi kawan saya itu luar biasa lah ya. Hidupnya harus punya utang kan, biar selalu semangat kita. Tapi kalau bicara koperasi dari ini, koperasi merah putih ya, saya sih pernah juga dengar koperasi merah putih programnya pemerintah, khususnya pemerintah yang baru lah. Nah, yang jelas kan koperasi ini kan kita jadi anggota dulu kan. Anggota dulu. Ya, prinsipnya kan dari anggota untuk anggota oleh anggota gitu kan. Berarti kalau kita mau mengajukan kredit itu mungkin kita harus jadi anggota koperasi. Dan memang bunganya itu kecil kalau di itu. Mungkin setengah dari apa punyanya bank tuh kayaknya. Berarti kalau 6% per tahun bisa 3%. 3% dia. Dan itu juga udah apa ya namanya, ada jaminan dari desa yang membackup gitu kan. Nah cuma memang harus ada kolaborasi itu antara koperasi merah putih dan desa gitu, karena dapat info bahwa memang diberikan dana dari pemerintah, tapi ketika koperasi merah putih itu udah bisa memutarkan atau membalikan atau mengangsur, maka dana desa yang akan membackup gitu, sehingga pengawasannya itu ketat gitu antara desa dan koperasi merah putih. Lah ya, dan karena kan kepengurusan koperasi merah putih itu beda tuh dengan perangkat desa tuh, sehingga mereka berdua saling kolaborasi untuk menjalankan koperasi merah putih ini. Karena kasihan kan ketika koperasi ini tak betul, yang kena desa gitu kan, sanksinya desa itu, maka dari desa ya mungkin dari dana desa sehingga bisa di stop, terpotong untuk membackup itu gitu. Jadi saya rasa pemerintah juga udah bagus nih buat regulasinya untuk membuat pinjol lah ya, pinjol rentenir. Ya kan maunya tuh dengan adanya itu desa tuh bisa mandiri gitu, berputar di lingkungan itu kan. Bagus sih di kampung dan mulai itu. Tapi nggak tahu tuh pelaksanaannya kapan. Pelaksanaannya kapan nggak tahu. Sudah ini sih administrasi lah ya, maksudnya pengurus, tukang pengurus. Akte tadi sudah jadi mereka. Kalau tempat kita selatan itu udah masuk lagi ya. Udah. Kalau itu dibuat deadline tuh dari pemerintah pusat tuh. Penyelesaian administrasi dan sebagainya. Tinggal pelaksanaannya tuh kapan. Mungkin sebenarnya sama dengan KUD lah ya era dulu ya. Iya. KUD itu kan sebutannya ya sekarang diganti gitu bahasanya. Ya, mungkin sama dengan regulasinya di dalamnya juga pasti berbeda. Tapi fungsinya dan tujuannya mungkin sama lah. BUMDes juga sebenarnya ada sih kan, ada desa juga punya BUMDes, ya. Cuma kan ada beberapa desa yang memang tidak efektif ada gitu. Tapi adanya koperasi merah putih ini membuat lebih energik lah ya, bukan baru kan. Banyak nanti orang minjam. Tapi beli motor. Pemerintahan beda pemerintahan, mungkin beda-beda kebijakan, beda-beda bentuk programnya. Kalau sebelumnya ada menggalakkan BUMDes, sekarang koperasi. Nah, pada dasarnya kayaknya sama lah tujuan, maksud dan tujuannya. Hanya saja cover luarnya beda-beda nih. Betul. Nah kan kalau nggak salah saya itu pernah dengar juga tuh, jadi koperasi merah putih ini subunit kerjanya banyak, tidak hanya untuk alokasi untuk simpan pinjam tadi ini, pinjam meminjam nih banyak nih, ada untuk logistik, ada untuk usaha lain yang mana itu diinventarisir dulu berdasarkan potensi yang ada kan gitu. Nah itu kan kalau kita kaji ulang sama dengan halnya BUMDes. Nah gitu lah.
BUMDes kan juga sama, dia berdasarkan potensi yang ada di lingkungan setempat. Berarti nantinya kemungkinan setiap desa ini pasti beda-beda gitu kan. Selain Tentu seperti saja sumber dananya kayaknya ini yang berbeda nih. Kalau mungkin koperasi Merah Putih, sumber dananya mungkin dari pemerintah pusat, atau kalau BUMDes kan kita dari data modal desa, gitu kan. Ada regulasi lah yang berbeda mungkin yang kedua itu. ya harapannya sih masyarakat jangan sampai cuma fokus kepada simpan pinjam ya. Iya. Takutnya kan masyarakat nih karena tadi Bang Miko bilang bunganya lebih rendah segala macam, tergiur kan masyarakat nih. Iya. Dari koperasi tadi kan, dari koperasi maksudnya mekar segala macam beralih lah gitu kan. Tapi sama aja pasti gitu kan. Pinjam ya tapi dipakai untuk yang tidak bermanfaat misalnya. Yang jelas himbauannya bijak lah ya. Iya. Janganlah pinjaman biar macam mana pun ini pinjaman kan. Betul. Pinjaman. Yang namanya pinjam, kewajiban kita adalah Bayar. membayar. Kalau dia lama tak bayar, insya Allah makin lama mungkin. Filosofi yang Betul pakai filosofi itu. Nah, buat kawan-kawan coba ceritain bagaimana koperasi yang ada di tempat-tempat kalian gitu kan, mungkin ada yang berbeda. Komen di bawah ini. Iya. Kalau misalnya juga ada pinjaman-pinjaman lain, boleh kasih tahu lah. Jadi kita bisa menginventarisir. untuk OBB. Seri. Inventarisir dulu. Bagaimana yang banyak kredit yang masuk. Bukan pas sudah. Jadi OBB bisa masuk sana gitu ya. Ini sudah pertama. Mohon support kawan-kawan, sebentar lagi bangunan kita mau dibangun nih ya. Studio baru. Sudah dibuat, konsultan sudah bikin gambar, pendanaannya yang belum memang. Jika koperasi sudah menyala, maka OBB juga menyala.